أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد خير البرية الذي جاء للناس بالهدى والرحمة عند ظهور الضلالة والجهالة وعلى آله وأصحابه المتخلقين بأخلاقه الكريمة أما بعد. Yang sangat kami hormati Romo Kiai Haji Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mustafa yang sangat kami hormati, dan juga kepada seluruh pengurus KMNU yang sangat kami banggakan, yang sangat giat, energik di dalam mengadakan berbagai macam kegiatan yang positif, dan juga tak lupa kepada alumni walaupun hanya 1, 2, 3. Insya Allah untuk selanjutnya 1, 2, 3 dan seterusnya untuk ya datang ikut-ikut ya itu mendukung acara pada waktu ini. Memang seharusnya begitu alumni itu. Kalau kita lihat organisasi lain, walaupun kurang pas misalkan, kalau dulu ada di kampus ada organisasi yang sudah dilarang, apa itu? LDK ya kan ya, yang berafiliasi pada HTI itu ya. Oh, dulu hebat sekali. Kenapa? Itu kalau saya lihat kayak di UNS, kayak di ANU, ternyata Pak alumni yang sudah 6 tahun pun masih datang ya. Kalau ada acara kayak gini datang itu. Nah kalau kita itu yang datang 2. Nah, itu penting ya itu untuk memberikan dukungan ya, semangat kepada yang masih sedang ya, yang masih sedang kiprah itu penting ya. Itu coba kita lanjutkan. Berarti apa KMNU-nya? Kalau LDK, KLDK-nya berarti mantap itu ya bagi para alumni-alumninya. Dan juga semua anggota KMNU yang sangat kami cintai, semoga kita semuanya senantiasa mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga organisasi kita KMNU kita ini senantiasa semakin hari semakin dewasa, apalagi ini sudah umur 9 tahun. Anak umur 9 tahun biasanya mulai berjalan ya. Semoga ya sesuai dengan umurnya KMNU itu juga mulai berjalan tegak, baik cara berpikir, cara bertindak, dan cara merasakan menjadi punya rasa pikir dan tindakan ya, yang semakin dewasa. Oke, amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu iman dan Islam. Semoga senantiasa kita dikuatkan iman kita, dimantapkan Islam kita, dan mampu kita pertahankan sampai kapanpun dan lewat apapun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah benar-benar pada puncak iman dan Islam kita, akhirnya kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yaitu orang yang kembali kepada Allah dengan hati biqalbin salim, dan dengan membawa keislaman, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kunci surganya Allah. Miftahul jannah ngantuk iki mesti ya. Wis ra apa karo karone senang ae ya selawat itu. Oke. Miftahul jannah la
Muhammadur Rasulullah. Nabi katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Tapi yang perlu diingat apa? Adalah ucapan, bukan tulisan. Karena sekarang banyak orang ingin masuk surga nggak pakai ucapan la ilaha illallah, tapi pakai tulisan la ilaha illallah. Itu yang harus dimengerti. Ucapan bukan tulisan. Sana sini bawa tulisan la ilaha illallah Muhammadur, bukan itu. Hadisnya bukan itu ya. Tapi kalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya apa, kalau kita selalu ucapan. Kenapa? Kita ahli nabi ya, nabi yang paling dibanyakan bukan tulisan tapi ucapan. Bahkan kalau ada tulisan tercecer itu harus dirawat ya. Jangan sampai dilangkai orang, maka apa? Harus dirawat ya. Kalau nahdiyin selalu mengucapkan, makanya apa? Hal yang tren di dalam nahdiyin apa? Tahlilan. Tahlilan itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu tahlil ya. Yang paling banyak tahlil adalah orang-orang NU. Pertama memang hadisnya ucapan, yang kedua kenapa kok rutinan untuk mempermudah mengucapkan tahlil itu sendiri. Kenapa? Sering saya katakan orang yang mau meninggal itu mengalami apa yang sering disebut sakaratul maut. Bahasa Jawanya sekarat. Sakaratul maut bahasa Jawanya sekarat. Sakarat itu bahasa Arab maknanya mendem atau mabuk. Berarti sakaratul maut, mabuk menjelang kematian. Yang namanya orang mabuk ya seperti orang yang habis minum CIU itu ya. Ya, orang kalau habis minum CIU maka dia mabuk. Di saat dia mabuk, apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan pasti sesuatu yang sering diucapkan dan sering dijalankan. Yang biasanya ucapannya misuh-misuh, sering orang mau meninggal cacok-cacok sering. Karena biasanya memang itu. Sehingga yang paling mudah untuk terlepas dari bibirnya, dari lisannya ya. Ya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Oke, saudara-saudara sekalian yang sangat kami muliakan, dan kami banggakan, sekali lagi kami ucapkan ya selamat bahwasanya kita semuanya ya masih bisa mengadakan hari ulang tahun KMNU untuk UIN Raden Mas Said yang ke-9 ya, yang ke-9. Untuk itu mari kita senantiasa flashback ke belakang, yaitu tentang ya di samping tentang pendirian sudah jelas, yaitu tentang kemana arah kita. Namanya aja NU, maka berarti apa? NU itu apa? Singkatan apa? Ya, Nahdlatul Ulama dan NU. Yaitu kebangkitan ulama. Kita kembali ke awal. Apa sebenarnya akar dari Nahdlatul Ulama itu? Kalau kita melihat kiprah Kiai Romo Kiai Hasyim Asy'ari ya, itu ada dua pilar. Satu apa? Pilar keagamaan, dua pilar kebangsaan. Jadi pilar kebangsaan. Untuk pilar kebangsaan jelas Romo Kiai Hasyim Asy'ari sudah menancapkan moto yang sangat indah, yaitu apa? Hubbul waton, cinta tanah air, sebagian daripada iman. Walaupun itu hadisnya yang kalau ada yang mengatakan bukan hadis, ada yang mengatakan hadis tapi dhaif, tapi kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari mengatakan dhaif ya fil matni lakin sahihun fil makna. Jadi dhaif di dalam matanya, teksnya, tapi sahih di dalam maknanya. Kenapa kok sahih? Karena Sayyidina Umar pun mengatakan itu. Jadi atar ya, Sayyidina Umar pun mengatakan itu. Kalau kita lihat di tafsir ada ya. Apa kata Sayyidina Umar? Laula hubbul waton la khorobat buldanusu. Seandainya tidak ada cinta tanah air, maka negara-negara yang buruk itu akan runtuh. Buruk itu apa? Yaitu yang tidak mengikuti Islam, misalkan ya. Mana misalkan? Bolehlah Cina,
Ya, bolehlah Rusia dan sebagainya. Negara kayak gitu akan runtuh bila tidak ada hubul waton. Tapi realitanya runtuh apa enggak? Bahkan lebih maju daripada kita. Benar kan? Lebih maju daripada kita. Cina itu melebihi Amerika ya di dalam kemajuan ekonominya. Kita jauh, Rusia pun hebat. Kita masih sangat jauh. Kenapa terjadi itu? Karena ada hubul waton, itu cinta tanah air. Semua warga negara yang ada di sana benar-benar serius inginnya punya titik yang sama, yaitu memajukan negaranya. Nah sementara kalau nggak ada hubul waton, kita bisa melihat negara-negara yang lainnya, walaupun potensinya bagus tapi berantakan juga. Maka apa? Hubul waton minal iman ditancapkan oleh Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Dan yang kedua, ketika Rasulullah, hadis sahih lagi ya, Imam Bukhari, hadis Bukhari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan pindah oleh Allah atau hijrah ke Madinah. Begitu mau masuk Madinah, apa Rasulullah yang diungkapkan? Doanya apa? Allahumma habib alainal Madinah. Ya Allah, berilah rasa cinta ya, kami kepada Madinah. Ternyata apa? Nabi pun doanya sama, ingin diberi rasa cinta yang kuat ya kepada Madinah sebagai negara yang akan dimasuki. Berarti apa? Prinsipil ya, mencintai negara itu. Bahkan Nabi mengatakan, Allahumma habib alainal Madinah ka hubbina Makkah, sebagaimana cinta kami kepada Makkah. Au asadda, ya kan? Au asadda, atau bahkan melebihi itu. Maka Pak Nabi pun akhirnya apa? Doanya pun sama. Doa agar supaya diberi hubul waton. Maka penting ya hubul waton. Apa hubul waton itu? Yaitu mencintai kestabilan negara, kestabilan tanah airnya dari berbagai tantangan dan ancaman. Maka apa? Untuk aktualisasi hubul waton ini, ya Haji Al-Hasyim Asy'ari berhasil untuk menorehkan sejarah besar. Apa itu? Apa sejarah besar yang terkait dengan hubul waton? Apa? Nah, risalah resolusi jihad itu sejarah yang sangat luar biasa sebagai aktualisasi dari prinsip NU untuk mencintai tanah airnya. Sehingga apa? Begitu mintip-mintip ada ya, kaum penjajah ingin kembali, maka gercep sekali ya Hasyim Asy'ari. Gercep apa? Untuk menanggapi itu dengan sampai mengeluarkan resolusi jihad itu yang akhirnya berakhir pada 10 November. Jadi organisasi Islam yang ada siapa? Ya hanya NU itu yang bisa ya memberikan sejarah sebagai bukti NU adalah cinta tanah air ya, bagaimana motonya hubul waton minal iman. Kenapa? Terjadilah resolusi jihad karena di situ ditokoi oleh kiai dan santri. Maka apa? Bahkan akhirnya oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai hari santri biar tidak hilang. Maka apa? Penting resolusi jihad. Oke, sekarang menyanyikan lagu resolusi jihad. Lagunya apa ya? Ya, lagunya karangan saya sendiri. Ini dengan lagu apa itu? Siapa itu sing minum dawet itu? Wali Jowo. Ya. Oke. Sholatullah salamullah ala
lagu itu biar lain daripada yang lain. Oke ya, saudara-saudara kalian sangat kami cintai, itu ya satu bentuk aktual ya dari kiprah Romo Kiai Hasyim Asy'ari selaku ya apa itu puncak selaku tokoh awal dari berdirinya NU ya, Nahdlatul Ulama. Dan itu masih dilanjutkan. Kapan beliau mengaktualkan NU senantiasa menjadi garda depan di dalam apa ya, satu menerima landasan negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan ya menjadi garda depan yang menghadang siapapun yang ingin menggantikan ideologi bangsa dan negara itu. Mulai tahun berapa yang di sana dulu ada komunis ya, maka apa, NU di awal. Ada lagi ya NU di depan, bahkan ada lagi yang garis kanan DI TII, NU jadi garis terdepan untuk menghalau itu, menjaga eksistensi dari NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kita KMNU harus ke sana, itu akar awal. Akar yang kedua yaitu apa? Yaitu tentang keagamaan. Apa akar kita tentang keagamaan? Yaitu ya menjaga dan mengembangkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Ya sebagaimana kata Nabi ya, mengatakan bahwasannya orang Yahudi, ada hadis ya, orang Yahudi sudah terpecah-pecah menjadi berapa? 70. Ya, orang Nasrani menjadi berapa? Ya nanti dilihat dewe ya. Kayak tulis sataf tariku iftarokot al yahudu itu ya. Ya ternyata apa? Ada yang tanya siapa yang selamat? Satu yaitu ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu ya keagamaan yang diikuti Nabi dan para sahabatnya. Maka ya NU yang senantiasa mengikuti itu, karena yang selamat hanya ahli sunnah wal jamaah, sehingga setiap kelompok agama di Indonesia mesti ngakunya nah itu akunya ahli, karena hadisnya memang yang selamat ahli sunnah wal jamaah ya, sehingga kabeh ngaku itu. Nah apa ahli sunnah wal jamaah itu? Yaitu apa? Ya yang diikuti Nabi secara komprehensif. Maka apa? Untuk mengembangkan Islam ala sunnah wal jamaah, yang akhirnya apa? Ya NU banyak mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren, yang isinya apa? Banyak kitab kuning dan lain sebagainya. Kenapa NU mengambil itu? Kok gak langsung Quran dan hadis? Karena apa? Banyak yang mengatakan ngaji kok kitab kuning kan karangannya menungso banyak tirunya. Kalau Al-Quran pasti benar. Ya Qurannya benar, yang bisa salah apa? Memahaminya. Gitu ya, memahaminya. Akhirnya apa? Banyak bermunculan ya yang namanya apa ya? Apa itu? Kelompok-kelompok keagamaan yang hanya ya berpijak pada Quran dan hadis. Akan tapi menurut saya justru meninggalkan hadis, berpijak pada Quran dan hadis, tapi justru meninggalkan hadis. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena apa? Memang sama aslinya sumber hukum Islam itu ya dua, Al-Quran dan hadis ya. Nah yang jadi pertanyaan gimana? Bagaimana untuk memahami Quran dan hadis itu? Perlu pakar atau tidak? Itu pertanyaan awal ya. Perlu pakar atau tidak? Ternyata apa? Tidak hanya memahami Quran dan hadis, hampir semuanya profesi perlu pakar. Dan dari motor perlu pakar nggak? Perlu. Kamu dadane motor rusak ya, nggak lewat pakar. Akhirnya apotek kayak dhuwur setir demi mengguyu mumet apa? Rodok-rodok aduh. Kenapa? Apa membenahinya tidak dipakar. Bangunan perlu pakar. Makanya apa?
Apa hadis kepakaran itu? Yaitu hadis Imam Bukhari ada ya, idza usidal amru ila ghairi ahlihi famtadiris sa'ah. Kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran hal itu. Pasti hancur. Makanya apa? Tuh apa? Bangun rumah perlu tukang, ya kan? Bangun bengkel ya perlu bengkel. Makanya apa? Kalau kita salah, misalkan mau masak, misalkan mau mengadakan harlah, masak banyak, menyembelih sapi, ternyata yang kamu undang masak itu bukan koki, tapi reparasi. Apa kira-kira yang terjadi? Ya kecapnya diganti uli, karena masalah orang ya, bukan makannya. Maka apa? Sama semuanya, landasan hukumnya apa? Quran dan hadis. Cuman yang langsung, yang semua orang langsung Quran hadis itu menurut saya justru meninggalkan hadis ini. Ya, hadis tentang kepakaran. Makanya apa? Kalau di dunia NU manusia itu ada tiga tingkatan. Ada tingkatan manusia yang harus langsung dari Quran hadis, nggak boleh ikut siapapun. Itu tingkatan siapa namanya? Yaitu mujtahid. Ya, ada tingkatan mujtahid. Kalau itu memang nggak boleh ngikut siapa saja, nggak boleh. Maka apa? Imam Syafi'i begitu dia, gurunya siapa Imam Syafi'i itu? Imam Malik. Begitu sudah sampai pada taraf mujtahid, bahkan gurunya yang sendiri yang mengatakan, Syafi'i, mulai sekarang kamu sudah berada pada tingkat mustahid, nggak boleh lagi ikut saya, harus cari sendiri. Maka Imam Syafi'i punya usul fikih sendiri, semua imam punya usul fikih masing-masing. Itu apa? Nggak boleh. Nah, orang memenuhi syaratnya itu pakai syaratnya angel itu ya. Ya kan hadisnya harus apa 300.000 atau berapa kalau nggak salah ya. Harus apa? Menguasai bahasa Arab, menguasai apa itu sastra Arab atau balaghah, harus menguasai angel soalnya ya. Quran itu terkenal dengan apa ya? Ungkapan yang paling sastrawi. Bahkan saking sastrawinya sampai berani Quran menantang para pujaga-pujaga Arab. Ayo siapa sih berani? Fatu bisuratim min misli. Coba bikinlah satu surat saja kayak Quran, enggak ada yang menang. Karena tinggi sastranya, jadi kalau yang mengkaji enggak bisa sastra, ya susah. Misalkan begini, Allah kalau mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah. Inna nahnu itu berapa orang? Dua ke atas, dua orang ke atas. Kalau anak satu orang. Padahal Allah mengatakan dirinya dengan nahnu. Allah berapa? Ya kan? Allah banyak apa satu? Bagi orang yang nggak tahu sastra, maka bisa juga salah paham bahwasanya, ternyata itu Allah lebih dari satu. Buktinya apa? Memanggil dirinya nggak pakai anak, tapi pakai nahnu. Maka apa? Sastra itu sudah dibahas ya, di dalam balaghah. Ini kalau kita belajar qawaid aja ya, nahnu untuk anak boleh, namanya apa? Mu'dzam nafsa, ya kan? Kata yang untuk mengagungkan pembicaranya sendiri. Maka kalau Allah bilang dirinya pakai nahnu, itu dalam rangka ya, menghormati dirinya sendiri. Dan orang Indonesia lebih banyak mengikuti sastra Arab, ya, sastra Al-Quran. Buktinya apa? Kalau di forum-forum terhormat, kebanyakan kamu kalau dari surat ya, saya apa kami? Forum terhormat, kami atau saya? Jarang ya, pakai saya. Kamu jangan bikin surat permohonan dengan ini saya, jarang. Walaupun banyak orang mengatakan dianggap itu salah kaprah, tapi benar secara sastrawi.
untuk menghormati forum yang terhormat itu kami, dengan ini kami. Nah, kalau nggak bisa sastra kan berapa? Tahu-tahu punya tulisan ternyata Allah lebih dari satu, kan bahaya itu. Bahkan ada di sana, fas'alul qaryah, tanyalah kepada desa. Di Al-Quran itu adalah ya perintah, tanyalah kepada desa. Bagaimana prakteknya bertanya kepada desa itu? Apa di gerbang? Wahai desa Pujangan, tolong tunjukkan saya di mana jalan menuju kampus. Apa begitu? Malah jadi orang tua gendut. Jadi maksudnya apa? Tanyalah desa itu, tanyalah penduduk orang yang ada di dalam desa itu. Berarti apa kalau bahasa balaghahnya itu ada majaz mursal ya. Jadi apa? Menyebutkan wadahnya bermaksud isinya. Di Jawa juga banyak. Ayo minum kendi. Apa iso kendi diminum? Gak bisa. Apa maksudnya? Minum air yang ada di dalam kendi. Menyebut wadah bermaksud isinya. Itu balaghah. Makanya apa? Salah satu syarat harus tahu balaghah. Enggak sangat berbahaya. Memahami Quran. Makanya apa? Kalau di pesantren-pesantren itu lebih banyak dalam memahami hukum dan sebagainya menggunakan pemikiran orang-orang yang sudah atau hasil temuan, hasil ijtihad orang-orang yang sudah sampai pada batas mujtahid ya, atau madhab. Ya, jadi madhab. Lalu nomor 2 ada tingkatan bawahnya namanya muttabi. Muttabi itu siapa? Orang yang bisa menggali makna Quran hadis tapi menggunakan metodenya salah satu orang yang sudah sampai pada ijtihad, orang pada tingkatan mujtahid. Jadi menggali hukum apa? Lewat metodologinya Imam Syafi'i, lewat usul fikihnya siapa ya? Imam Hanafi dan sebagainya. Itu namanya muttabi, mengikuti metodologi. Dan metode itu semuanya ya dari Quran. Ini jadi metode. Nah yang terakhir ada orang yang nggak bisa hadisnya apalagi telurok, ya ayatnya aja sih peru kabeh, nggak tahu apa-apa ya, apalagi sastra Arab. Maka apa? Itu harusnya mengikuti ya orang yang sudah pakar. Bahasa Arabnya taklid. Maka taklid itu ada yang harus, ya ada yang harus. Makanya apa sekarang itu penting ya saudara sekalian ya, kita semuanya kalau perlu ya sampai itu kembangkan kitab kuning, itu bagus itu ya. Di situ ada kitab kuning ya. Itu ya, kalau di pondok biasanya kayak begini nih ya. Kitab kuning ya, mengaji itu apa hasil pemikiran orang-orang yang sampai pada tingkatan ijtihad, diturunkan namanya sanad ilmu ya, turunkan sampai ke bawah. Nah kalau ada yang baru, maka apa? Menggunakan metodologi mereka ya, kita kaji yang baru, dikiaskan dan sebagainya. Nah apa itu dari sisi keagamaan ya, sehingga apa lewat pesantren sekarang itu kenapa banyak sekali ya, hal-hal yang kalau kita tidak tahu berbahaya. Makanya Pak Nabi pernah mengatakan kuntum asbahtum innakum asbahtum fi zamanin. Kamu ya, kepada sahabat itu, kamu semuanya itu sudah berada pada zaman yang pas. Dan kok bisa Nabi? Ya, apa zaman yang pas itu? Kasirin fuqaha'u qalilin khutba'u. Yaitu zaman di mana banyak sekali ulamanya, sedikit sekali penceramahnya. Jadi sing ngomong ya, yang beri fatwa kebanyakan orang-orang yang berilmu semuanya. Penceramahnya jarang. Zaman dulu itu orang kalau ilmunya belum mumpuni gak wani ceramah. Kalau sekarang pokoknya tahu Google langsung ceramah. Nah di zaman kayak begitu itu apa? Ya kita sebagai orang bawah tinggal ngikuti, gitu ya. Namanya apa? Al-amalu fihi khairum minal ilmi. Di zaman yang semacam itu tinggal ngamalkan, beramal lebih baik daripada ilmu. Tapi Nabi juga menyatakan bahasayati zamanun, dan nanti akan tiba satu zaman lagi. Kasirun khutba'u, banyak penceramahnya. Qalilun fuqaha'u, penceramahnya banyak, ulamanya
Wah, iki kayak sekarang ini ceramah wis macam-macam tuh ini kafir kafir toh itu ya. Kafir kafir toh apa-apa di kafir nih kafir gitu ya. Apalagi ya ada pijakannya menurut dirinya sendiri, gak cocok kafir, kalau cocok musyrik, itu repot. Jadi sedikit fuqahanya, banyak penceramahnya. Semua orang jadi penceramah semua. Makanya apa? Kalau sudah semacam ini banyak ya penceramah, sedikit fuqaha, dibalik. Wal ilmu fihi khairum minal amal. Ya, dalam kondisi semacam ini ilmu lebih baik daripada amal. Kenapa? Orang ngaji sekarang, apalagi ngaji lewat YouTube, itu harus pintar dulu sebelum ngaji. Kenapa? Fungsi ngaji sekarang tidak hanya menyerap ilmu, tapi apa? Untuk apa itu memilih dan memilah ilmu. Jadi orang ngaji sekarang malah untuk memilih ilmu, mana ya ini yang bagus saya pakai, kalau yang bagus tidak cocok itu ya maka gak saya pakai. Berarti apa? Orang ngaji kudu pinter dhisik. Nek gak pinter bisa kemana-mana. Makanya apa? Perlu ya membangun ya pengajian-pengajian yang ala ya pesantren semacam itu, biar ya ahli sunnah wal jamaah kita apa terjaga dengannya. Makanya apa? Kalau orang sama dengan sholawatan orang NU pasti seneng sholawat, tapi pencinta sholawat belum tentu NU. Begitu ya. Orang NU pasti cinta sholawat, pencinta sholawat belum tentu NU. Ada pencinta sholawat tapi anti negara. Itu apa? Meleset dari akar yang pertama tadi. Jadi ada ya senang sholawatan tapi apa? Anti NKRI, anti Pancasila dan sebagainya. Maka itu apa? Meleset dari apa itu akarnya NU. Oke, sebagai akhir mari kita baca sholawat Nahdiyin. Apa sholawat Nahdiyin? Ayo kita baca. Apa? Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus terus wa tuhammisu bi
sholatan turun ribu ya, yang membuat senang, yang menggugah kesenangan, watu nafsitu dan membuat gairah, watu khamisu dan membuat bergerak ya kan, bil semangat atau khamisnya membuat semangat, bil jihad untuk yang berjuang, li ilahi ya, li ihyai ya, untuk menghidupkan, wa ilahi dinil Islam ya, menghidupkan dan untuk menghidupkan dan mengangkat ya, yang mengangkat agama Islam. Jadi yang ini apa refnya? Wa idhari syariati ya, wa idhari syairi ya, dan untuk memperlihatkan, menyebarkan simbol-simbol itu syair ke gaungnya ya, syair ala tariqati Nahdlatul Ulama sesuai dengan cara Nahdlatul Ulama. Jadi mengembangkan sesuai dengan cara Nahdlatul Ulama. Ya apa Nahdlatul Ulama? Ya tetap pada prinsipnya Nahdlatul Ulama, yaitu tawazun, ta'adud ya, dan lain sebagainya. Maka itu sholawat harus kita tahu. Saya memang ada ya sisi agak bingung di sholawat itu, yaitu di watu khamisu. Watu khamisu lihat. Nah kalau tapi ini hanya analisis saya pribadi ya. Kalau menurut saya malah pernah watu khamisu bil jihadili, nggak ada bihat. Watu khamisu bil jihadili la ya, watu khamisu bil jihadili ikhya. Padahal itu lebih pas. Watu khamisu dan menyemangatkan bil jihadi untuk berjihad fi ikhya. Kalau biha tadi watu khamisu dan menyemangatkan, bihanya ke siapa ini? Biha dengan sholawat. Terus yang menyemangatkan siapa? Nah itu kan mirip sholawat nariyah. Ini ya satu ya, turo sholawat, sholatan turo ribu yang membuat kita senang. Sholawat itu watu nasi itu membuat kita semangat, membuat kita bergerak. Watu khamisu dan buat kita semangat. Semangat apa? Bil jihad, untuk berjuang, li'ihya untuk menghidupkan, wa ilahi kalimatillah dan untuk mengumpulkan kalimat Allah dinillah. Ya kan? Bihanya kan bikin angel itu bihanya. Coba kalau kamu rebanan juga angel. Wa tu khamisu biha bil jihad. Akhirnya mulai jihad. Padahal kalau enggak sawa iha pada enak. Wa tu khamisu bil jihad ya, dan mendorong ya, memberi semangat untuk jihad. Cuman itu saya kalau melihat di YouTube-nya selalu sama ya, wa tukhamisu biha bil jihad. Padahal agak membingungkan kalau menurut saya. Wa tukhamisu itu padahal yang membuat semangat ya sholawat itu. Kalau biha dengan sholawat yang memberi semangat dengan sholawat, kan begitu untuk berjuang. Ya tapi ya Allah alam. Itu hanya analisis linguistik ya dari saya. Kalau analisis saya benar, mungkin dulu ada perubahan dari pembuat pertama kali yang bisa. Kadang-kadang, kedengarannya gitu, langsung ditulis ada biha. Padahal menurut saya nggak perlu biar. Watu khamisu itu yang buat semangat ya sholawat itu sendiri, jihad untuk berjihad. Ada bihanya sholawat yang membuat semangat dengan sholawat sendiri ya. Kan gitu ya bolak-baliknya. Oke baiklah ya saudara-saudara sekalian ya, karena waktunya sudah sampai hampir jam 12 ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ya walaupun sedikit yang bisa lebih ya, membuat semangat bagi kita. Dan yang sangat kami sangat kami apresiasi yaitu alumni yang datang. Semoga alumni yang lain ya, untuk acara-acara berikutnya datang. Yang dimana mungkin perlu alumni itu ya memarketingkan KMNU. Caranya apa ya, sesekali yang mengadakan acara di rumahnya dari KMNU sholawatan atau apa gitu ya Pak, biar sholawat KMNU bisa
Subarjo, bisa di mana-mana. Nah itu apa ya, manajemen marketingnya penting ya. Karena apa? Produk sehebat apapun, kalau marketingnya nggak ada, kira-kira ada yang tahu nggak? Ya nggak ada yang tahu, padahal kualitasnya mantap gitu ya. Masih kalah dengan produk yang asal-asalan tapi marketingnya bagus. Makanya marketing itu penting. Nah misalkan kayak gitu, itu hanya himbauan ya kalau bisa. Tapi juga nggak usah memaksakan ya, kalau bisa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir dari kami, yupain dan ketiban marun, nomor 10 dan menawi luput. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ingkang salajengipun inggih menika pemotongan tumpeng. Nah, mana dah? Di tumpeng benang ya. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya billah bika mabruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ternyata kami itu bisa bikin tumpeng. Masya Allah. Menurut saya hebat. Apa makna tumpeng ini? Ini adalah makna kehidupan kita. Dimana kehidupan kita itu dari bawah apa saja bisa terjadi. Maka di bawah ini sini ada mie, ada tahu, ada ini ya, ada baik, ada jelek, ada ini itu dan sebagainya. Ya. Ini tapi apa? Bagaimanapun kita tetap bertujuan pada yang terpuncak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disimpulkan ya yang namanya tumpeng itu dari yang bawah macam-macam tapi selalu ya mengerucut semakin fokus dan terakhir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehidupan kita ya. Semoga kehidupan kita ya baik secara pribadi maupun kolektif ala FKMNO ini ya sama ya kita mirip dengan tumpeng ini ya. Akhirnya kita nanti bisa mencapai pada puncak kita, yaitu kembali lagi saya katakan tadi, kembali kepada Allah biqalbin salim. Namanya ilaman atau moha biqalbin salim. Hanya orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat itu. Oke ya. Oke, sekarang saya potong. Teruskan boleh itu. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Dari Allah sehingga hidup turun. Mabruk
Bapak Subrandi, keluarga mengatur mulai. Adicara ingkang salajengipun inggih menika mahalul qiyam saha doa. Dumateng rencang-rencang madroh KMNU wekdal saha panggenan kula sumangga. Yo sedih